Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dimas Jatiwijanarka dengan NIM 194460113 PT 08267 dari kelompok 1 dengan asisten pendamping Muhammad Diki Mandiri Nasution. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan kegiatan mini project acara 1 uji viabilitas biji. Pada bagian pendahuluan, pengertian viabilitas biji merupakan kemampuan benih untuk tumbuh menjadi kecambah normal. Perkecambahan benih mempunyai hubungan erat dengan viabilitas benih dan jumlah benih yang berkecambah dari sekumpulan benih yang merupakan indeks dari viabilitas benih menurut Ridho et al. 2017. Perhitungan viabilitas biji yaitu kecepatan viabilitas tumbuh dihitung berdasarkan jumlah pertambahan kecambah normal setiap hari atau etmal. Dihitung menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu viabilitas biji sama dengan jumlah biji yang tumbuh dibagi jumlah biji yang ditanam dikali 100%. Maka akan didapatkan persentase viabilitas biji menurut Ridho et al. 2017. Mini project acara germinasi bertujuan untuk mengetahui viabilitas biji dapat diketahui melalui germinasi. Germinasi sendiri merupakan serangkaian peristiwa sejak benih mengalami dormansi sampai benih tumbuh. Alat yang digunakan dalam mini project uji viabilitas biji meliputi botol plastik, gelas plastik bekas, kapas, kamera, gunting atau cutter, dan penggaris. Kemudian bahan yang digunakan yaitu satu jenis biji tanaman yaitu biji jagung atau yam mais. Metode dalam uji viabilitas biji pada metode kontrol yaitu metode pada perlakuan biji jagung yam mais yang tidak diberikan perlakuan apapun ditanam di media kapas yang telah diberi air pada gelas plastik yang telah dipotong dengan cutter atau gunting. Kemudian pada metode yang direndam air biasa selama 12 jam dilakukan perendaman dengan air biasa selama 12 jam yaitu biji yam mais yang diberikan perlakuan perendaman. Kemudian biji digerminasi di media kapas yang telah diberi air pada gelas plastik yang telah dipotong dengan cutter atau gunting. Kemudian metode yang ketiga yaitu direndam air dengan suhu awal 100 derajat Celcius selama 12 jam. Metode yang dilakukan pada biji jagung yam mais yaitu perendaman dengan suhu awal 100 derajat Celcius selama 12 jam, kemudian biji yang telah direndam digerminasi di media kapas yang telah diberi air pada gelas plastik yang telah dipotong dengan cutter atau gunting. Kemudian kegiatan praktikum meliputi persiapan media, yaitu persiapan yang dilakukan dengan menyiapkan wadah berupa botol bekas yang telah dipotong dengan cutter. Botol yang telah dipotong kemudian diberi media berupa kapas yang dibasahi dengan air. Setelah dibasahi maka media telah siap untuk digerminasi. Kemudian germinasi biji kontrol. Germinasi pada biji kontrol yaitu biji jagung atau yam mais tanpa diberikan perlakuan perendaman menyatakan bahwa biji tanaman atau kontrol yang tidak diberikan perlakuan apapun akan lebih lama tumbuh dan tumbuhan tidak setinggi perlakuan dengan perendaman. Kemudian germinasi biji direndam air biasa selama 12 jam. Germinasi pada biji jagung yam mais yang direndam dengan air selama 12 jam akan memberikan stimulus biji dalam cepatnya pertumbuhan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Tanjung 2018 yang menyatakan bahwa di mana perlakuan perendaman memberikan hasil berat kering yang lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan kontrol yang tidak direndam. Hal ini disebabkan karena perendaman membantu menyediakan air yang lebih bagi tanaman yang nantinya akan digunakan tanaman untuk proses metabolisme seperti fotosintesis. Kemudian kegiatan praktikum selanjutnya yaitu germinasi biji yang direndam air mendidih 100 derajat Celcius selama 12 jam. Germinasi pada biji jagung atau yam mais yang direndam dengan air mendidih 100 derajat Celcius selama 12 jam akan memberikan percepatan biji dalam menyerap air. Namun lamanya perendaman dengan air panas juga akan berpengaruh dalam perusakan struktur biji. Menurut Silalahi 2017 menyatakan bahwa air panas merupakan salah satu cara alami yang dapat digunakan untuk mempercepat masuknya air ke dalam biji, khususnya biji yang memiliki struktur kulit luar yang sangat keras. Namun, perlu diketahui bahwa panas yang berlebih dapat merusak sel biji dan strukturnya. Kemudian, peletakan dan penyiraman biji. Peletakan dan penyiraman biji saat praktikum dilakukan di luar ruangan dengan cahaya matahari yang cukup, serta kebutuhan air yang tercukupi, dengan penyiraman 2 kali sehari pagi dan sore. Hal ini sesuai dengan Romedia et al. 2017 yang menyatakan bahwa pemeliharaan perkecambahan dengan penyiraman yang dilakukan setiap hari, pagi, hari, atau sore hari yang disesuaikan dengan kebutuhan air media tanam berkecambah.
Kemudian kegiatan praktikum yang terakhir yaitu pengukuran dan pencatatan. Pengukuran tanaman jagung atau yamas dilakukan sebanyak seminggu sekali dengan pencatatan jumlah biji yang tumbuh berbanding jumlah biji yang tidak tumbuh serta pengukuran tinggi tumbuhan yang dilakukan seminggu sekali. Kemudian masuk kepada hasil dan pembahasan. Seperti yang kita lihat pada tabel viabilitas biji, tabel 1 yaitu viabilitas biji yamas atau jagung, dapat dilihat bahwa berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat dilihat pada tabel 1 bahwa tanaman jagung atau yamas yang tidak diberikan pelakuan atau kontrol tumbuh sebanyak 3 biji dan 5 biji yang ditanam dengan presentasi viabilitas 60%. Tanaman yamas yang diberikan pelakuan perendaman selama 12 jam dengan air biasa tumbuh sebanyak 5 biji dari 5 biji yang ditanam dengan presentase viabilitas sebanyak 100%. Tanaman yamas yang diberikan pelakuan perendaman selama 12 jam dengan air mendidih 100 derajat Celcius tidak tumbuh sama sekali dengan presentase viabilitas 0%. Kemudian dari beberapa hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi viabilitas berdasarkan praktikum yang itu intensitas penyiraman, suhu perendaman, lama perendaman, suhu lingkungan, media tanam, dan lama pemeliharaan. Kemudian hasil dan pembahasan pertumbuhan tanaman dapat dilihat pada tabel 2 pertumbuhan tanaman yamas atau jagung seperti berikut. Nah, berdasarkan praktikum yang telah dilakukan dapat dilihat pada tabel 2 bahwa tanaman jagung yamas yang tidak diberikan perlakuan atau kontrol pada minggu pertama memiliki tinggi rata-rata sebesar 0,6 cm. Tinggi tanaman pada minggu kedua memiliki tinggi rata-rata sebesar 8,2 cm. Tanaman yamas yang diberikan pelakuan perendaman selama 12 jam dengan air biasa pada minggu pertama memiliki tinggi rata-rata sebesar 4,6 cm. Dan tinggi tanaman pada minggu kedua dengan rata-rata 13,2 cm. Dan tanaman yamas yang diberikan perlakuan perendaman selama 12 jam dengan air mendidih 100 derajat Celcius tidak tumbuh sama sekali dan memiliki tinggi rata-rata 0 cm. Kemudian faktor yang mempengaruhi tinggi tanaman berdasarkan praktikum yaitu intensitas penyiraman, suhu perendaman, lama perendaman, suhu lingkungan, cahaya matahari, media tanam, dan lama pemeliharaan. Kesimpulan, berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa viabilitas biji tanaman dapat diketahui dengan melakukan germinasi biji. Uji viabilitas biji dilakukan dengan 3 perlakuan yaitu kontrol perendaman air biasa selama 12 jam dan perendaman air mendidih selama 12 jam. Perendaman mempengaruhi viabilitas dan tinggi tanaman. Faktor yang mempengaruhi viabilitas yaitu intensitas penyiraman, suhu perendaman, lama perendaman, suhu lingkungan, media tanam, dan lama pemeliharaan. Berdasarkan praktikum, daftar pustaka yang diperoleh yaitu sebagai berikut. Dan lampiran perhitungan viabilitas dapat dilihat sebagai berikut. Baik, kemudian footage video kegiatan mini project dapat dilihat dan selamat menyaksikan.